Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, video ini adalah video pertemuan pertama kita mata kuliah Usulut Tafsir wa Qawaiduhu 1 atau Kaidah Tafsir 1. Di program studi kami ada dua mata kuliah Usulut Tafsir, yaitu mata kuliah Usulut Tafsir 1 dan mata kuliah Usulut Tafsir 2. Nah, di mata kuliah Usulut Tafsir 1 ini ke depan kita akan membahas tentang definisi kaidah tafsir, kemudian objek pembahasan dari kaidah tafsir, kemudian sejarah usulut tafsir atau sejarah kaidah tafsir, dan perkembangan karya kaidah tafsir dari masa ke masa. Itu mungkin kita akan bahas sebentar lagi setelah saya menguraikan beberapa materi yang akan kita tempuh selama beberapa pertemuan kita ke depan. Kemudian pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang kualifikasi intelektual dan etik mufassir. Nah, pada pembahasan kualifikasi intelektual dan etik mufassir ini kita akan menguraikan beberapa kriteria yang sudah diberikan oleh para ulama. Misalnya kriteria mufassir yang ditulis oleh Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian juga bisa kita tambahkan dari kualifikasi yang ditulis oleh Az-Zarkashi tersebut dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Imam As-Suyuti. Nah, karena ada perbedaan di situ, maka kita akan uraikan, dan juga kita akan mengurai bagaimana kriteria intelektual mufassir itu dan etika mufassir itu dalam konteks kekinian. Apakah tetap sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ulama dalam Al-Burhan tadi saya sebut dan Al-Itqan, apakah ada pergeseran? Nanti kita akan bahas dengan memasukkan materi-materi yang disampaikan oleh misalnya Prof. Quraish Shihab dan intelektual ulumul Quran yang lain. Kemudian pertemuan ketiga kita akan membahas tentang kaidah dasar tafsir. Di pembahasan kaidah dasar tafsir ini misalnya kita akan membahas tentang tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran misalnya. Kemudian kita juga akan membahas tafsirul Quran bis sunnah atau bil ahadits an-nabawiyah. Kita menjelaskan bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan sumber hadis atau sumber sunnah. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat. Dan berikutnya bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemudian pertemuan berikutnya, pertemuan keempat, kita akan membahas tentang kaidah-kaidah asbabun nuzul. Kaidah-kaidah yang mengitari atau berada dalam ruang lingkup asbabun nuzul. Misalnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab misalnya, dan al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi misalnya begitu. Nanti kita akan bahas di pertemuan keempat. Kemudian pertemuan kelima kita akan membahas tentang kaidah Makki dan Madani. Selanjutnya pertemuan keenam kita akan membahas kaidah ahruf dan qiraah Al-Quran. Kemudian di pertemuan ketujuh kita akan membahas kaidah kebahasaan di dalam Al-Quran. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang kaidah bentuk sapaan dalam Al-Quran. Kemudian di pembahasan ke-9 kita akan membahas tentang kaidah izhar, idmar, ziyadah, takrir, kemudian takdim dan takhir. Nah, dan rahasia-rahasia mengapa kemudian ada yang ditakdimkan dari kata dengan kata yang lain, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya, atau bahkan juga ada yang ditakdimkan misalnya. Nanti kita akan bahas akan urai itu di balik rahasia-rahasia, kemudian kaidah-kaidah yang mengitari tentang takdim dan takhir itu. Dan pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang kaidah-kaidah dhamir. Kemudian pembahasan ke-11 kita akan bahas tentang kaidah-kaidah kata benda dalam Al-Quran.
jumlah bilangan kata benda dalam Al-Quran, keserasian antar kata benda satu dengan lawannya. Misalnya as-sama dengan al-ard dan seterusnya. Kemudian yang terakhir di pertemuan ke-13 kita akan bahas tentang kaidah-kaidah ataf dalam Al-Quran. Baik, sebagai pertemuan pertama kita akan masuk pada materi 1, yaitu pembahasan tentang definisi kaidah tafsir, objek kajian, kemudian manfaat mempelajari kaidah tafsir, sejarah usul tafsir atau sejarah terbentuknya kaidah tafsir, dan kemudian sejarah literatur tentang kaidah tafsir dari masa ke masa. Baik para mahasiswa, kita mulai pertemuan pertama kita dengan pembahasan definisi dan objek kajian dari kaidah tafsir. Secara definitif, kaidah tafsir ini merupakan dua komponen kata. Yang pertama adalah kaidah, kemudian yang kedua adalah tafsir. Kaidah atau qaidah dalam jamaknya kita dapatkan qawaid, qawaidut tafsir, qaidatut tafsir. Ini artinya adalah dasar atau asas atau ketetapan umum. Dan tafsir sebagaimana yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya berasal dari kata fassara yufassiru, tafsiran, yang memiliki arti menafsirkan, menguraikan, menjelaskan, al-bayan wal kashfu misalnya ya, menguraikan, menyingkap, menjelaskan atas makna yang muskil, makna yang tidak dapat dipahami dalam tanda kutip, makna yang perlu penjelasan. Dengan demikian, secara sederhana dapat kita definisikan kaidah tafsir ini sebagai ketetapan atau dasar ya, yang membantu seorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran dan menjelaskan sesuatu yang muskil dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian maka, karena tadi saya tegaskan bahwa kaidah itu adalah ketetapan umum atau dasar-dasar yang sifatnya umum, tidak menutup kemungkinan ketetapan umum ini akan menyalahi beberapa kata khusus yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sebab kenapa? Sebab kaidah dirumuskan jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Oleh karenanya, tadi saya sebutkan, saya ulangi lagi, tidak menutup kemungkinan ada sejumlah teks atau nas Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah, atau kaidah tidak dapat diterapkan dalam sebagian yang sedikit dalam ayat Al-Quran. Dalam konteks ini, ketika kita bertanya, lalu kaidah yang salah atau Al-Quran yang salah? Nah, maka kalau kita harus menyalahkan, maka kaidah bahasalah yang tidak dapat merumuskan bagian-bagian yang ada di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran jauh lebih awal ada sebelum kaidah itu dibentuk dan dirumuskan oleh para ulama. Berikutnya, misalnya kaidah yang tidak bisa merumuskan teks Al-Quran misalnya ya, atau dalam bahasa yang lain mungkin teks Al-Quran yang menyalahi kaidah umum tadi itu. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Quran surat An-Nisa ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas shalah. Sebelumnya disebut sebagai ar-rasikhun wal mu'minun yu'minuna bima unzila dalam bentuk rafa. Maka wal muqiminas shalah mestinya sebagai ataf kepada wal mu'minun, dan ar-rasikhun ini mestinya wal muqimun. Tetapi di sini berbeda. Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa ini bukan berarti Al-Quran yang salah. Tetapi di balik teks ini nanti kita akan bahas ada rahasia yang tersembunyi dan sudah dimaksudkan oleh Allah dalam lafal Al-Quran. Nah, terkait dengan beberapa kesalahan an-nahwiyah yang ada di dalam Al-Quran ini, sebenarnya sudah sangat banyak sekali ulama yang menulis ya. Ada Syekh
Fadl Hasan Abbas, coba Anda cek nanti di beberapa karyanya, juga menyinggung tentang beberapa kesalahan nahwiyah dalam Al-Quran ini. Kemudian beliau menyebut waraddu alal mustasyrikin ya, dan penolakan terhadap tuduhan-tuduhan orientalis, terhadap kesalahan-kesalahan dalam ayat Al-Quran itu. Kemudian sudah kita bahas tadi ya definisi dari kaidah tafsir. Maka selanjutnya adalah objek kajian. Tentu karena kaidah ketetapan umum yang membantu seorang penafsir untuk menafsirkan Al-Quran, maka objek kajian kaidah adalah teks Al-Quran itu sendiri. Manfaatnya tentu membantu penafsir menarik makna atau menyingkap makna yang dikandung dalam lafal-lafal Al-Quran. Kemudian sumber kaidah tafsir. Nah, di dalam karyanya Khalid bin Utsman As-Sabt, Qawaid At-Tafsir Jam'an wa Dirasatan, dijelaskan bahwa ada 3 sumber dari kaidah tafsir. Yang pertama adalah ilmu bahasa, seperti fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian fi'il amr, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kaidah khusus dalam Al-Quran, seperti asbabun nuzul, makki madani, kemudian juga tafsir maudhu'i, tafsir tahlili, tafsir ijmali, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sumber kaidah tafsir yang ketiga adalah kaidah yang bersumber langsung dari hasil pengamatan dalam Al-Quran. Misalnya kata kami dalam Al-Quran, kata nahnu dalam Al-Quran, misalnya dalam ayat inna nahnu nazzalna adz-dzikrah wa inna lahu lahafizun, Allah menggunakan lafaz na, tidak menggunakan lafal inni. Itu dalam pengamatan beberapa ulama menyebutkan bahwa karena yang menjaga Al-Quran tidak hanya Allah, tetapi juga para hufaz, para hafidz yang ada di dunia ini. Dan kemudian kita membahas tentang sejarah kaidah tafsir ya. Secara umum, embrio dari kajian kaidah tafsir ini sudah ada pada masa Nabi, walaupun tidak terkumpul dalam satu buku khusus, tetapi bahwa kaidah-kaidah itu sudah diamalkan, dipraktikkan oleh para sahabat dan Nabi, itu iya. Tetapi belum menjadi sebuah disiplin keilmuan yang baku dalam studi ilmu Quran. Baru pada abad ke-2 Hijriah ya, menurut Khalid bin Utsman As-Sabt ini sudah ada embrio kedua, yaitu dalam Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Dalam Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i menulis tentang teori nasah mansuh misalnya, teori makki madani, dan seterusnya, teori amr, teori nahi, teori dan kaidah-kaidah yang lain. Kemudian pada abad ke-3 sampai abad ke-4 Hijriah, karya-karya tentang kaidah tafsir, kaidah usul, dan kaidah bahasa mulai bermunculan. Nah, seperti karya yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah, Mushkilul Quran. Ibnu Qutaibah sudah menguraikan cara-cara bagaimana menerjemahkan atau menarik pesan Al-Quran, ayat yang secara lafziyah sulit dipahami. Nah, ini ditulis oleh Ibnu Qutaibah. Kemudian Jami'ul Bayan, karyanya Imam At-Tabari. Kemudian kitab As-Sahibi yang ditulis oleh Ibnu Faris, dan seterusnya. Itu muncul dari abad ke-3 sampai abad ke-4 Hijriah. Kemudian pada abad ke-5 sampai abad ke-6 Hijriah, kaidah usul, tafsir, dan bahasa semakin banyak, melebihi dari abad ke-3, ke-4, yaitu misalnya karya Imam Ibnu Hazm misalnya ya, Al-Ihkam. Kemudian Al-Burhan karya Ibnu Jauzi. Ini Al-Burhan bukan Al-Burhan karya Az-Zarkasi, bukan, tetapi Al-Burhan karya Ibnu Jauzi. Dan Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali. Abad ke-7 sampai abad ke-8 ada karya khusus yang dalam buku Prof. Quraish Shihab itu disebutkan, inilah karya pertama yang secara khusus menjelaskan atau menulis tentang kaidah tafsir, yaitu Usulut Tafsir karya Ibnu Taimiyah.
Ya, baru setelah Ibnu Taimiyah itu ada ulumul Quran yang secara disiplin keilmuan sudah mandiri, seperti Imam Az-Zarkasi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu kitabnya sampai kepada kita saat ini dan dijadikan sebagai buku pegangan di beberapa pesantren dan perguruan tinggi. Setelah Imam Az-Zarkasi ada Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, menulis tentang Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu generasi setelah Ibnu Taimiyah yang menulis tentang usulut tafsir. Dan setelah Ibnu Taimiyah ini udah banyak sekali orang-orang yang menulis tentang usulut tafsir wa qawaiduhu. Nah, karya yang bisa kita manfaatkan dalam materi qawaidut tafsir ini adalah At-Taisir fi Qawaid Ilmi Tafsir karya Sulaiman Al-Kafiji. Kemudian yang kedua ada Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran karya Abdurrahman bin Sa'di. Kemudian Usulut Tafsir wa Qawaiduhu karya Abdurrahman Al-Aq. Dan terakhir dalam mata kuliah ini saya juga menggunakan bukunya Prof. Quraish Shihab, yaitu Kaidah Tafsir. Saya kira itu sebagai pertemuan pertama kita. Jadi buku-buku yang sudah saya sebutkan tadi silahkan Anda browsing di Google, kemudian temukan PDF-nya dan dibaca sebagai pengayaan dan bahan diskusi kita untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.